Semua bekerja, semua bergerak seperti anggota tubuh ini demi terciptanya kesatuan tubuh Kristus. Saudara yang bekerja di ladang, lakukanlah dengan baik karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara yang bekerja di kantor, lakukanlah dengan sungguh-sungguh supaya nama Tuhan tidak dipermulakan. Saudara yang diberi kesempatan untuk memegang jabatan tertentu, jabatan publik, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali oleh karena kasih Allah Bapa di sorga memungkinkan kita untuk bertemu kembali di dalam program pelayanan untuk firman Tuhan kali ini. Saudara-saudaraku, salam persatuan tubuh Kristus bagi saudara yang di ladang saat ini mengerjakan ladang, yang di kantor sedang bekerja dengan kesibukannya, dan apapun profesi saudara, tetaplah menjunjung tinggi persatuan di dalam tubuh Kristus. Kita semua bergerak, semua beraktivitas, beribadah dan pekerjaan, semuanya tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara mempunyai talenta masing-masing, tapi kembangkanlah itu untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai renungan firman Tuhan kali ini, kita akan berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih pada saat ini kami kembali bertemu di dalam kasih Kristus. Karena kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau, maka berfirmanlah Tuhan, karena Engkau begitu baik, dan biarlah firman-Mu bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua tentu pernah mengalami pertumbuhan, atau saudara mungkin pernah memperhatikan pertumbuhan dari tanaman yang saudara tanam, palawija yang saudara tanam, atau apapun. Saudara pasti mengamati pertumbuhan-pertumbuhan itu. Bagi petani yang saat ini menanam jagung dan sebagainya, menanam kedelai dan sebagainya, atau umbi-umbian apapun, maka saudara pasti akan memahami betul proses pertumbuhan dari tanaman yang saudara tanam. Ya, dari biji lalu muncullah tunas, lalu tunas berdaun-daun terus semua dan bertumbuh, akhirnya berbuah sesuai yang diinginkan. Demikian juga saudara-saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan kita satu pertumbuhan yang ke arah positif. Seperti halnya juga dalam pembangunan kemah suci, bahwa Allah ingin menghimpun umatnya supaya Allah berhadirat dengan harapan akan bertumbuh, berbuah di dalam kemah suci, di dalam Allah, di dalam ibadah yang dikehendaki. Saudara-saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. Seperti Israel, bangsa Israel pada saat itu, dari mengalami perbudakan di tanah Mesir, dan terus mengalami masalah, mengalami problem, mengalami ujian, maka Tuhan inginkan umat Israel bertumbuh di dalam kemah suci. Begitu orang melihat kemah suci, maka yang dilihat adalah pintu gerbang, artinya menerima Tuhan Yesus Kristus, lalu masuk lagi, mengenal, dan akhirnya bertobat, akhirnya mengalami pertobatan dari pribadinya. Seperti halnya kita yang saat ini tidak mengenal kasih, tidak mengenal perbaikan Tuhan, tidak mengenal namanya tuntunan Tuhan, tapi begitu masuk pintu gerbang, maka kita mengenal pribadi Tuhan Yesus yang berdiri di muka pintu. Artinya bahwa setelah kita masuk dan mau menerima pintu gerbang yang adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka akan mengalami pertobatan di daerah halaman kemah suci. Setelah itu lalu akan mengalami namanya penyucian, diwujudkan dengan baptisan air. Itulah proses-proses yang harus dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Ya. Jadi saya dan saudara tentu mengalami proses itu, masing-masing berbeda mungkin, tapi tujuannya adalah sama, melalui pintu yang di situ pribadi Tuhan Yesus ada. Saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membaca di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 15.
Dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Terus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, terus, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi, kita anak-anak Tuhan hendaklah mengalami pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin dewasa. Kristen kanak-kanak, ibaratnya kita baru masuk pintu gerbang. Itu Kristen kanak-kanak, baru mengenal Kristus. Dengan sukacitanya ia. Tapi setelah itu dia mengalami pertobatan karena pengoreksian dari Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu ditandai dengan baptisan air yang bejana pembasuhan dalam kemah suci. Yang pertama adalah pintu gerbang, kedua itu di situ ada benda namanya mesbah korban bakaran, lalu maju sedikit ada bejana pembasuhan. Artinya itulah orang-orang yang Kristen yang memang mulai ada tingkatan-tingkatan kedewasaan. Seperti halnya kita mengamati anak kecil, begitu lahir satu kata yang dia ucapkan, oe, atau menangis, atau bahasa-bahasa ya seperti bayi. Dia tidak begitu banyak mengenal kata, tapi terus belajar. Mungkin dengan tangisannya, mungkin dengan rengekannya, dia akan belajar untuk memahami berbagai bahasa, terutama bahasa ibunya, bahasa yang dipakai sehari-hari. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, begitu mengenal Tuhan kita euforia. Kita berteriak, ya Tuhan terima kasih, aku menjadi pengikut-Mu. Tapi setelah itu tidak berhenti di situ, mau dikoreksi, akhirnya mau bertobat, mengorbankan segala egonya, mengorbankan segala keinginan pribadinya, dibakar di mesbah korban bakaran. Lalu setelah itu ada peningkatan lagi, mau dibaptis, membasuh dirinya, membasuh langkahnya di dalam bejana pembasuhan. Saudara-saudara, dari hari lepas hari itu memang harus mengalami perubahan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengalami proses itu hingga menjadi Kristen yang dewasa, Kristen yang tidak gampang tersinggung, Kristen yang tidak baperan kalau bahasa sekarang, tapi benar-benar pengikut Kristus yang tangguh, yang dewasa, yang mampu membedakan ini kehendak Bapa atau bukan, ini kehendak Tuhan atau bukan. Kenapa? Karena kita sudah masuk pintu gerbang, artinya mengenal pribadi Tuhan Yesus, mengenal korban, mengalami pertobatan di mesbah korban bakaran, lalu mengalami pembasuhan di bejana pembasuhan. Artinya orang-orang yang mau terus hidup sesuai seturut dengan firman Tuhan, mau dikuasai sepenuhnya hidupnya oleh peraturan-peraturan Tuhan, bukan peraturan dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang dalam posisi adalah orang-orang yang rawan juga gampang goyah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya mengajak saudara, menghimbau saudara untuk tetap bertekun di dalam Tuhan. Sekarang mungkin banyak informasi yang simpang siur, tapi tetaplah Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Iman kita dari dulu sampai sekarang adalah iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mampu menghidup kita. Kenapa? Karena Dia sudah rela mati di atas kayu salib. Kedewasaan rohani dituntut ada pada kita. Dunia sekarang semakin menawarkan banyak kemewahan dan kemudahan. Tapi hendaklah kita sebagai Kristen-Kristen yang dewasa tidak gampang terombang-ambingkan oleh semua itu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, untuk menjadi Kristen yang dewasa, maka kita harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Coba kita baca di dalam Yohanes 20 ayatnya yang 24 sampai 29. Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai 29. Tetapi Thomas,
seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Terus 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali ke dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Terus Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah saudara-saudara, seringkali kita merasakan hal itu. Mana ada kuasa Tuhan, mana ada Tuhan itu. Tapi saat itu juga, saat kita bertemu dengan Tuhan, kita ada hubungan yang khusus dengan Tuhan, disitulah kita akan merasakan bahwa Allah itu ada. Jadi orang-orang pribadi yang mengalami dewasa adalah orang-orang yang mengalami penjumpaan pribadi dengan Tuhan, mungkin melalui sentuhan kasih-Nya. Pada saudara sakit, saudara akan merasakan kasih Tuhan luar biasa, mujizat Tuhan luar biasa pada saudara. Itu juga perjumpaan Tuhan dengan engkau, melalui kasih-Nya menyembuhkan engkau, melalui kasih-Nya mengangkat segala masalahmu. Tapi jangan sampai seperti itu. Saudara dapat mujizat dulu, saudara dihajar dulu sama Tuhan baru percaya, Tuhan saya percaya engkau. Tidak. Kristen dewasa adalah Kristen yang mau senantiasa mempunyai perjumpaan pribadi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Jangan seperti Thomas. Dia akan percaya kalau saya sudah mencucukkan sendiri tangan. Tapi sebenarnya saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup karena iman, dan dengan iman dan perbuatan kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama adalah mempunyai perjumpaan dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang nantinya memiliki rohani yang dewasa. Lalu yang kedua, merubah cara hidup. Oleh sebab itu, orang-orang yang masuk pintu gerbang, mengenal korban, mengenal pertobatan, lalu mengenal baptisan, maka adalah orang-orang yang mau merubah pola hidup. Di luar pintu gerbang, maka mereka hidupnya masih dikuasai oleh hal-hal duniawi. Di luar masih banyak tantangan, angin ribut dan sebagainya. Artinya pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Allah menghendaki supaya umat Israel masuk di dalam bait suci. Karena di situ Allah ingin memberikan satu pengertian, satu ajaran yang baik mengenai bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi ada step by stepnya yang harus dilalui. Pintu gerbang, mezbah pembakaran, dan bejana pembasuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Masuk percaya Tuhan Yesus Kristus, lalu bertobat dalam mezbah pembakaran, lalu mau dibaptis karena sebagai tanda, sebagai pengikut Kristus yang mau mengikuti kehendaknya. Lalu selanjutnya adalah setelah masuk dan bertobat dan mau dibaptis, maka harus berakar di dalam Dia. Kita akan baca di dalam Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Mari dibacakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Baik, dikatakan di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Setelah kita mau merubah cara hidup kita, mau merubah dari kebiasaan-kebiasaan yang lama kita, maka kita harus berakar di dalam Dia. Supaya apa? Supaya ada limpahan syukur di dalam hati kita. Orang mau berkorban, kalau tidak ada ucapan syukur juga nanti cenderung korbannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang mau dibaptis pun kalau tidak ada ucapan syukur dengan sukarela terdorong hatinya, maka tidak ada terjadi pertobatan yang sesungguhnya.
Oleh sebab itu saudara berakarlah di dalam Dia. Seperti halnya firman Tuhan, Yesus sebagai pokok anggur, kita lah ranting-rantingnya, carang-carangnya. Lalu bertumbuh berpaut pada pokok anggur itu, maka dia akan berbuah lebat karena tetap bersatu dengan pokok yang benar, itu Tuhan Yesus Kristus. Saudara juga selalu dibimbing mengalami pertobatan yang step by step. Nanti saudara akan mengetahui bagaimana posisi saudara di dalam Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami suam-suam kuku, kalau saat ini saudara mungkin karena permasalahan begitu banyak saudara sehingga bimbang dan sebagainya, apakah benar Tuhan Yesus berkuasa? Percayalah, Tuhan sedang mengetuk hatimu untuk tetap terbuka pada Tuhan dan terus berakar dalam Tuhan, maka mujizat, keberkatan, kemurahan selalu ada buat saudara. Saya memahami betul, pada saat kita mengalami banyak masalah, seringkali pikiran kita, otak kita tidak sinkron. Tapi manakala kita tetap berakar dalam Dia, dikatakan nantinya akan ada limpahan ucapan syukur dari dalam hati kita. Lalu selanjutnya, supaya kita menjadi Kristen dewasa, adalah kita akan bertumbuh ke arah Kristus. Jadi kita akan baca di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Efesus 4. Ya, bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Terus? Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin, puji Tuhan saudara-saudara. Kita ini adalah sebagai bait Allah. Ya, dalam tubuh Kristus, dalam tabernakel, dalam tubuh manusia, Yesus adalah kepala kita dari badan kita. Oleh sebab itu, kalau Yesus menjadi kepala hidup kita, maka hendaklah kita juga harus bertumbuh ke arah Kristus. Segala sesuatu untuk memuliakan nama Kristus, nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita akan menjadi Kristen yang dewasa, tidak gampang terombang-ambing dengan isu-isu yang ada. Kita boleh mendengar, tetapi kita akan tidak gampang menghakimi. Kita akan meresapi, kita akan menelaah, kita akan berpikir ulang, jangan langsung mengamenkan, tetapi kita akan selalu akan terus bertumbuh ke arah Kristus. Artinya terus bertumbuh ke arah kebenaran itu sendiri. Nanti saudara dari halaman itu nanti saudara akan meningkat lagi. Setelah dibaptis, kita tidak cukup di situ saja, tentu harus beranjak. Setelah melewati bencana pembasuhan, tentu kita harus melewat. Ada namanya pintu kemah. Orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, bertobat dengan sungguh-sungguh, mau dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam air itu, maka dia akan melewati pintu satu lagi namanya pintu kemah. Artinya baptisan Roh Kudus, nanti membiarkan dirinya dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus hingga kita masuk lagi dalam kemah suci, ruang suci itu. Jadi saudara jangan berloncat-loncat. Saudara belum ada pertobatan sungguh-sungguh, belum ada pembasuhan sungguh-sungguh, belum baptisan sungguh-sungguh, lalu berkata saya penuh dengan Roh Kudus. Tidak, karena ada step-step yang harus saudara lalui. Jadi berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, lalu selanjutnya yang terakhir yaitu Efesus 4 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Setelah mengalami semua itu, Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Baik. Intinya adalah dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12 adalah semua bekerja, semua bergerak seperti anggota tubuh ini demi terciptanya kesatuan tubuh Kristus. Saudara yang bekerja di ladang, lakukanlah dengan baik karena saudara mengasihi Tuhan.
Saudara yang bekerja di kantor, lakukanlah dengan sungguh-sungguh supaya nama Tuhan tidak bermulakan. Saudara yang diberi kesempatan untuk memegang jabatan tertentu, jabatan publik, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Karena di belakangmu ada nama besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang harus saudara pertanggungjawabkan. Jadilah Kristen yang dewasa. Masuk pintu gerbang, mengalami pertobatan dalam mesbah pembakaran, lalu mengalami baptisan air, baptisan atau penyucian dosa-dosa, lalu saudara nanti akan masuk ke level selanjutnya. Artinya bertumbuh terus. Begitu mengenal Kristus, kita akan bertumbuh terus, tidak keluar dari pintu kemah, tetap dalam pengajaran bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi intinya adalah saudara dan saya mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kesatuan di dalam tubuh Kristus. Tidak saling membenci, tidak saling menghakimi, tapi satu semua bekerja karena demi tegaknya persatuan tubuh Kristus dan ibadah kita di bumi. Puji Tuhan, saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan topangan doa dan sebagainya, izinkan kami untuk terlibat juga di dalam pergumulan saudara, memohon belas kasihan pada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala penyakit, segala masalah saudara dapat teratasi oleh karena kita mengasihi Tuhan. Saudara bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi channel ini. Di situ ada tertera nomor telepon pelayanan kami. Silakan hubungi dan kami dengan senang hati menopang saudara dalam doa. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini menjadi renungan buat kita dan semuanya. Salam persatuan tubuh Kristus. Amin.